Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Yayang Devtiarani, NIM 23345722. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tentang rancangan pembelajaran yang telah saya modifikasi dari RPP guru pamung saya di SMP Negeri 33 Padang untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Baiklah, adapun tugasnya modifikasi contoh perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan belajar serta konteks lingkungan peserta didik. Anda dapat memodifikasi contoh RPP yang sudah dibuat oleh guru pamong pada saat Anda melakukan PPL 1 di sekolah. Baiklah, saya akan memodifikasi RPP yang digunakan oleh pamong saya di PPL SMP Negeri 33 Padang. Nah, pamong saya menggunakan RPP Kurikulum 2013 pada materi listrik statis kelas 9. Saya akan memodifikasi menjadi RPP Kurikulum Merdeka. Ada beberapa hal yang akan dimodifikasi, yaitu mengenai tentang asesmen diagnostik kognitif, asesmen diagnostik non-kognitif, asesmen formatif, kemudian penilaian pengetahuan berupa LKPD dan lembar tugas mandiri, kemudian asesmen formatif penilaian sikap dan keterampilan menggunakan rubrik penilaian atau lembar observasi. Baiklah, model pembelajaran yang digunakan oleh guru pamung saya, yaitu model pembelajarannya problem discovery learning. Nah, di sini saya akan memodifikasi menggunakan model problem based learning atau PBL. Pendekatan yang digunakan oleh guru pamong adalah pendekatan scientific learning, sedangkan yang saya modifikasi menggunakan pendekatan culturally responsive teaching atau CRT. Penggunaan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi pembelajaran dengan budaya peserta didik, yaitu budaya Minang. Baik, ini merupakan asesmen diagnostik yang saya modifikasi pada RPP yang pamong saya gunakan, itu belum ada asesmen diagnostik mau yang non-kognitif maupun yang kognitif. Nah, kegunaan asesmen diagnostik kognitif ini sendiri yaitu untuk mengetahui kemampuan dasar pada siswa mengenai materi yang akan diajarkan pada saat itu. Nah, kemudian asesmen diagnostik non-kognitif itu sendiri untuk mengetahui bagaimana cara belajar ataupun latar belakang peserta didik. Nah, sehingga bisa menjadi acuan pada guru atau pendidik untuk menentukan strategi yang digunakan pada saat pembelajaran, media pembelajaran, serta bahan ajar yang digunakan. Baiklah, di sini asesmen diagnostik kognitifnya yaitu untuk mengetahui pemahaman awal pada materi listrik statis. Nah, yaitu di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu ada dua yang ditampilkan pada slide layar PowerPoint yang digunakan oleh guru di kelas. Nah, di sini atom berikut ini terdiri atas. Nah, di sini peserta didik diharapkan mampu untuk menjawabnya. Baiklah, berikut kriteria untuk asesmen diagnostik kognitif. Nah, pertanyaannya, model atom berikut ini terdiri atas, jika peserta didik itu menjawab benar dan tepat, maka kategorinya paham utuh. Jika menjawab benar tapi belum tepat, itu paham setengah, dan menjawab tidak benar dan tidak tepat, itu berarti peserta didik dikategorikan tidak paham. Nah, kemudian, manakah muatan yang memiliki potensial tinggi dan rendah? Kemudian, menjawab benar dan tepat, itu merupakan paham utuh, menjawab benar tapi belum tepat, merupakan paham setengah, kemudian menjawab tidak benar dan tidak tepat, itu berarti peserta didik tidak paham. Baiklah, selanjutnya itu masuk ke dalam kegiatan. Nah, tadi penilaian asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif itu dilaksanakan pada kegiatan pendahuluan. Nah, kemudian masuk ke dalam kegiatan inti yang dilaksanakan selama 100 menit, yaitu menggunakan sintak problem based learning, di mana fase 1 orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, di sini masalah yang ditampilkan yaitu masalah dengan pendekatan budaya. Di sini mengaitkan dengan budaya, yaitu mengenai tentang tempat wisata yang ada di Padang, yaitu Jam Gadang. Nah, sehingga ketika dikaitkan dengan budaya, peserta didik itu merasa lebih dekat dengan kehidupannya sehari-hari.
Nah, baiklah di sini peserta didik dapat diharapkan untuk menganalisis peristiwa apa yang terjadi dari masalah ini. Nah, yaitu masalah ini untuk menganalisis peristiwa kelistrikan yang terjadi pada tubuh manusia. Nah, kemudian pada lembar kegiatan kedua, yaitu peserta didik diharapkan mampu um, menghitung, membedakan, serta mengelompokkan benda yang bermuatan, benda yang terdapat dua bermuatan ini, yang mana muatannya potensial kecil dan yang mana memiliki potensial tinggi. Nah, baik nih di Sintak PBL yang pertama mengorientasi siswa terhadap masalah, kemudian yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, di sini diadakan pembentukan kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang, kemudian dilakukan membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi untuk mencari mengenai tentang masalah tadi dari berbagai sumber. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, di bagian sini peserta didik diarahkan untuk menyajikan hasil berupa presentasi. Nah, di sini akan dilakukan penilaian keterampilan. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan. Baiklah, di sini merupakan rubrik penilaian lembar kerja peserta didik, di mana untuk yang menganalisis tadi mendapatkan poin 8, kemudian nomor 2 ini per objeknya A, B, C, D itu mendapatkan poin 2 ketika menjawab dengan benar, kemudian nomor 3 juga poinnya 2, dan 4 2, dan yang terakhir juga di sini soal menghitung yaitu 5. Sehingga skor totalnya 30. Sehingga skor akhir yang diperoleh, diperoleh dibagi skor maksimal 30 dikali dengan 100. Nah, selanjutnya juga ada tentang lembar asesmen formatif, yaitu mengenai tentang lembar kerja yang dilakukan secara mandiri. Nah, di sini peserta didik diharapkan dapat menentukan bagian-bagian pada listrik statis pada kelistrikan statis pada tubuh, yaitu pada impuls saraf. Nah, di sini struktur sel saraf, neuron. Nah, di sini peserta didik dapat melengkapi gambar-gambar yang menunjukkan bagian-bagian dari struktur sel saraf. Kemudian, peserta didik menjodohkan fungsi bagian-bagian sel saraf di sini. Nah, kemudian selanjutnya, peserta didik juga bisa menjelaskan atau menyebutkan hewan apa saja yang menghasilkan listrik dan kegunaan listrik dalam bidang teknologi. Oke, ini merupakan rubrik penilaiannya. Ketika siswa dapat menjawab semua, itu merupakan yang diperoleh total skornya adalah 20. Sehingga skor akhir adalah skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal 20 dikali dengan 100. Baiklah, itu saja tadi beberapa modifikasi yang saya lakukan terhadap rancangan pembelajaran pada kurikulum Merdeka sebelumnya, yaitu pada kurikulum 2013 yang dilakukan oleh guru pamung saya. Nah, di sini saya memodifikasi mengenai asesmen tadi, yaitu asesmen diagnostik kognitif, asesmen diagnostik non-kognitif, dan asesmen formatif. Kemudian juga pada pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.